Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga sehat selalu pada mata kuliah teori komunikasi. Kesempatan kali ini kita akan menyelenggarakan secara online atau daring dan topiknya adalah terkait 7 tradisi komunikasi. Teman-teman, apa sih 7 tradisi komunikasi? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja kepada pembahasan. Nah, ini outline pembahasannya ada dua. Yang pertama, mengapa kita mempelajari 7 tradisi komunikasi, dan kedua, ada 7 tradisi komunikasinya itu sendiri. Ada retorika, semiotika, fenomenologi, dan lain sebagainya. Teman-teman, kita di sini akan melihat nih alasan mengapa sih ada 7 tradisi komunikasi yang harus kita pelajari. Nah, orang yang pertama kali mencetuskannya adalah Robert Craig. Nah, Robert Craig ini si Craig ini percaya bahwa teori komunikasi ini adalah sebuah kajian dalam keilmuan yang agak sulit untuk dipahami, dimengerti gitu ya. Nah, karena sulitnya memahami bidang ilmu komunikasi ini perlu dilakukan klasifikasi atau kategori-kategori khusus sebelum memahaminya. Nah, kategori atau klasifikasi ini, kerangka ini ya, itu dinamai tradisi oleh si Craig ini. Nah, jadi si tradisi ini adalah klasifikasi atau kerangka khusus untuk memahami teori-teori dalam komunikasi sehingga yang dikatakan komunikasi itu sulit untuk dipahami akan jadi lebih mudah lagi. Mengapa sih ada 7 tradisi komunikasi? Ya karena ini alasannya ya. Sudah jelas. Karena komunikasi itu sulit untuk dipahami, perlu dilakukan klasifikasi atau kerangka untuk memahaminya. Maka dinamakanlah tradisi. Teman-teman, ini adalah pohon tradisi komunikasi. Untuk memudahkan saja mengingatnya, bisa di screenshot gitu ya, dari mulai bawah sampai ke kanan. Nah, yang pertama adalah tradisi retorika. Teman-teman, kalau ngomongin tradisi retorika itu apa sih gitu ya? Komunikasi di sini itu dipandang sebagai seni dari berbicara di depan umum atau seni public speaking, teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin public speaking, teori-teori public speaking gitu ya, bagaimana orang bisa menyampaikan pesan dengan efektif di depan banyak orang, kenapa orang bisa tidak nervous, bagaimana orang begitu mempesona saat melakukan public speaking gitu ya. Ini kajiannya di tradisi retorika, di mana di sini membahas tentang speakernya, kemudian pesannya, dan juga audiens. Nah, kalau di dalam pesannya itu bagaimana pembahasan itu terkait pesan yang efektif, dalam penyusunan pesan retorikanya yang baik agar tersampaikan, dalam proses penyampaiannya itu efektif. Nah, kedua atau yang selanjutnya dibahas di dalam tradisi retorika ini, selain retorikanya itu sendiri, adalah bagaimana sih cara mempengaruhi orang dengan komunikasi verbal maupun non verbalnya. Kan verbalnya udah jelas ngomongnya itu sendiri dalam retorika. Nah, non verbalnya itu, teman-teman, bagaimana di dalam pidato atau speech di depan umum itu lebih maksimal lagi, ditambah dengan komunikasi non verbalnya seperti gestur, intonasi, atau paralanguage, atau juga coloring baju yang dipakai itu, warna gitu ya, pemilihan warna dan lain sebagainya. Itu bisa dikaji di dalam tradisi retorika. Kemudian yang kedua adalah tradisi semiotika. Nah, di dalam tradisi semiotika ini mengkaji atau melihat komunikasi sebagai proses berbagi makna melalui simbol atau tanda. Teman-teman, di sini yang kita bahas adalah ada simbol, mempertimbangkan konteks dan pertukaran makna. Kalau simbol-simbol ini selalu dipertukarkan dalam komunikasi. Sebagaimana pengertian komunikasi di awal, kita bilang kalau komunikasi itu merupakan proses pertukaran atau pengiriman simbol gitu yang melibatkan simbol-simbol yang disepakati bersama. Contoh, kalau saya berkomunikasi dengan orang Indonesia, itu simbol yang dipertukarkan adalah bahasa Indonesia. Ketika saya ngomong dengan Inggris, simbol yang dipertukarkan adalah orang yang bisa bahasa Inggris. Tapi ketika saya ngomong dengan orang yang tidak bisa berbahasa Inggris, itu akan gagal komunikasinya karena simbol yang dipertukarkan itu tidak dipahami secara bersama. Tidak tahu kata-kata yang saya ucapkan, simbol-simbol bahasanya itu nggak tahu. Begitupun dengan simbol-simbol lain, tanda gitu ya. Contohnya segitiga, orang mengasumsikan segitiga ada sebagai bentuk-bentuk dalam bentuk-bentuk ruang gitu ya. Di dalam matematika ada juga yang mengasosiasikannya kepada konspirasi atau Illuminati gitu ya. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan latar belakang. Perbedaan tersebut muncul berdasarkan latar belakang. Nah, contoh juga warna merah diasumsikan sebagai berhenti di lampu merah atau dan lain sebagainya. Kalau di hajatan tuh selalu ada warna merah gitu, atau kuning di keadaan situasi orang yang sedang meninggal, bendera kuning. Putih itu dianggap suci gitu, dan lain sebagainya. Itu kan simbol yang dipertukarkan, tanda yang disepakati bersama. Mempertimbangkan konteksnya itu kadang-kadang berbeda. Orang kalau misalkan melihat simbol atau membicarakan tentang sesuatu yang di dalamnya ada simbol, yaitu bahasa atau kalimat yang disepakati bersama artinya, itu gimana konteksnya akan beda-beda gitu. Mungkin orang membicarakan A belum tentu akan dipahami sebagai A pula kalau kondisinya di B. Nah, pertukaran makna yang jelas ya, maknanya harus dipertukarkan dan dipahami bersama. Orang tahu maknanya sama. Itu di semiotika itu melihat simbol, tanda, dan sebagainya, sehingga ada pertukaran makna dari simbol dan tanda yang dipertukarkan tersebut. Kemudian tradisi fenomenologi. Teman-teman, di tradisi fenomenologi ini kita melihat sebagai pengalaman diri ataupun orang lain melalui percakapan. Jadi di sini
di tradisi fenomenologi itu kita bisa memperoleh sebuah pengalaman dari bercakap-cakap atau dialog dengan orang lain tanpa harus mengalami peristiwa tersebut gitu. Nah ini salah nih gambarnya, sorry ya, gambarnya tipe tidak mengapa. Harusnya bukan gambarnya ini. Ini yang masih yang retorika. Kalau yang gambar yang kedua udah betul ya. Nah, apa saja di sini yang dikaji itu sudut pandang dan persepsi. Kita bisa mendapatkan sebuah sudut pandang atau persepsi tentu tentang sesuatu dari berdialog dengan orang lain. Ada interaksi di sini. Misalkan saya berinteraksi dengan seorang kuli panggul atau kuli bangunan. Nah, saya bisa tahu pengalaman gitu ya, mendapatkan pengalaman rasanya jadi kuli panggul itu gimana dengan interaksi dengan mereka. Bagaimana sih rasanya di penjara gitu ya? Ya berinteraksi dengan orang-orang yang di sel gitu. Misalkan kita mau ngadain eksperimen dan mempertanyakan retorika dan semiotika tadi. Ketika orang berbicara misalkan depan umum, kita di kajian fenomenologi itu akan memaknainya masing-masing berbeda dengan pengalamannya masing-masing. Oh, orang berbicara ABC karena udah punya pengalaman terkait, maka akan teringat kepada hal tersebut, memaknainya sebagai tersebut. Tapi ternyata dengan kata-kata atau bahasan ini akan beda diterima oleh orang lain yang punya pengalaman yang berbeda. Pokoknya ini kaitan dengan pengalaman. Dan semiotika dan simbol-simbol tadi, ya simbol juga akan dimaknai karena pengalaman latar belakang yang berbeda. Tapi yang paling poin di sini adalah dari yang dipertukarkan dari dialog gitu ya, dari bercakap-cakap teman-teman. Kemudian tradisi sibernetik. Nah kalau tradisi sibernetik ini kayak sistem gitu ya, kayak pemrosesan informasi. Kita kalau lihat motherboard di sebuah partikel atau apa ya namanya tuh, peripheral atau perangkat di dalam komputer tuh kayak seperti ini ya, ada pemrosesan informasi itu, ada prosesnya kalau digambarkan. Nah kalau simbolnya itu sebenarnya ini merupakan kayak yang kita familiar dengan pengertian komunikasi di awal-awal. Kalau komunikasi itu merupakan proses yang berorientasi pada tujuannya. Itu artinya di sini ada sender atau pengirim, ada pesan, kemudian ada penerima atau receiver. Nah, di sini sistem pemrosesan informasinya tuh uh, si sender ada informasi yang dikirim, yaitu pesan kepada penerimanya memproses informasi nanti sebagai apa, nanti tujuannya itu adalah untuk dipahami gitu ya. Jadi apa yang diterima oleh receiver yang diterima oleh receiver itu bisa berbeda dengan apa yang dikirimkan oleh sender. Nah jadi belum tentu si sender ini ngirim A keterimanya A juga, karena di sibernetik ini mungkin aja ada noise di perjalanan memproses informasi tersebut. Noise-nya kan ada banyak, ada noise atau gangguan semantik, psikologi gitu ya, gangguan fisik, fisiologikal juga termasuk kayak kemarin dibahas di awal. Nah juga di sini menekankan feedback, pentingnya feedback di sibernetik itu harus ada feedback ya. Kalau kita ngomongin A, B, C kepada seseorang, kita akan menunggu feedbacknya. Feedbacknya seperti apa? Apakah merespon atau tidak? Nah di sini kajiannya tentang sibernetik. Kalau tradisi sosio-psikologis ini itu menempatkan atau memandang komunikasi ini sebagai interaksi interpersonal, teman-teman, antar pribadi gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat individu lain di lain atau orang lain ya, itu melihat nanti bagaimana pendekatan perilaku gitu. Kok orang bisa ya berperilaku demikian? Misalkan di tradisi sosio-psikologis ini contoh kecilnya adalah kenapa ya orang lain bisa menyukai si pacarnya itu dengan bentuk atau ciri-ciri seperti ini. Kenapa ya orang bisa bercerai padahal istrinya cantik gitu. Kenapa ya orang bisa selingkuh. Nah itu pendekatannya behavioral atau perilaku gitu ya, melihat melihat perilaku orang lain gitu ya, antar pribadi kan. Nah hubungan sebab akibat, kenapa yang bisa membuat ini, sebabnya apa, akibatnya apa kalau demikian gitu ya. Apa sih penyebab orang misalkan tidak tahan LDR gitu, komunikasi jarak jauh gitu. Apa sih akibatnya kalau kita menjalin hubungan jarak jauh gitu, LDR dan sebagainya. Nah menjelaskan ekspresi termasuk di sini. Kenapa orang bisa berekspresi seperti itu? Kenapa orang bisa membuat kesan A, B dan C gitu. Itu konteksnya di komunikasi interpersonal, di sosio-psikologis, dan bagaimana pengaruhnya, bagaimana suatu peristiwa bisa berpengaruh kepada perilaku orang lain gitu. Di sini kajiannya benar-benar terkait tentang interaksi interpersonal. Ini sosio-psikologis ya. Nah kalau tradisi sosiokultural atau sosial budaya teman-teman, nah ini komunikasi sebagai proses simbolis dalam mereproduksi tatanan sosial. Jadi kita di sini konteksnya itu ada 3. Pertama konteks itu sendiri, maksudnya konteksnya konteks budaya, atau yang kedua budaya tersendiri, dan juga praktik sosialnya. Nah kita akan melihat bagaimana gitu ya tatanan sosial di masyarakat. Kok kehidupan di dalam masyarakat itu begitu multikultur. Misalkan di dalam satu daerah itu tidak semuanya satu budaya, itu bahkan beda-beda, bahkan lingkungan sekitar kita. Apa sih yang mempengaruhi gitu ya sebuah pertemanan di dalam suatu lingkungan yang bisa menjelaskan orang bisa berteman dengan budaya yang berbeda, bagaimana proses mereka berkenalan, waktu mereka bisa dekat dan lain sebagainya. Juga konteks budaya kan kita akan melihat konteks budayanya itu sendiri, apakah budaya konteks rendah atau konteks tinggi dan sebagainya. Dan budaya ini keragaman budayanya, maksudnya budaya apa, dari mana, budaya Jawa kah atau Sunda dan sebagainya.
Nah, society itu lebih ke praktik sosialnya. Bagaimana itu semua dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Bagaimana kita bisa memahami orang Indonesia kebanyakan dalam dalam kasus misalkan percintaan atau pernikahan atau berkeluarga, di mana semua keluarga besar itu benar-benar terlibat di dalam proses perjodohan dan lain sebagainya. Gitu kan, itu kan juga praktek sosialnya seperti itu. Jadi di sini benar-benar melihat komunikasi sebagai uh, alat atau sebagai ukuran, sebagai proses simbolis dalam mereproduksi atau memproduksi tatanan sosial, ya khususnya tentang budaya gitu ya. Terus tradisi kritis ini yang terakhir teman-teman, yang tujuh. Jadi tradisi kritis ini kajiannya itu melihat komunikasi sebagai discursive reflections, artinya itu kayak mengacu kepada komunikasi yang secara kritis memeriksa struktur kekuasaan yang biasanya tidak tertandingi dalam masyarakat. Di sini itu di kajiannya itu awal mulanya itu berkembang di sebuah kelompok peneliti yang bernama Frankfurt School. Jadi para sarjana atau peneliti-peneliti komunikasi ini di Frankfurt School ini yang berlokasikan di Jerman itu mereka mulai mengembangkan sebuah pemikiran, sebuah kajian bahwa komunikasi itu justru gitu ya menjadi sebuah alat gitu untuk mengkomunikasikan atau mengkaji atau mengkritisi sebuah struktur kekuasaan yang ada sebagai sarana untuk memprotes, mengkritisi gitu. Nah, ada diskursus-diskursus dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan manusia. Kenapa sih ada sekelompok orang yang bisa mengendalikan sekelompok orang lainnya, atau segelintir orang bisa berkuasa atas banyak orang gitu ya. Nah, ini kan merupakan sebuah kajian yang menarik dalam komunikasi, bagaimana media itu bisa dimiliki oleh seorang konglomerat, maka disebut konglomerasi media. Media dimiliki oleh kapitalis, maka dia akan berkuasa gitu. Barang siapa yang menguasai media, maka akan menguasai dunia gitu. Nah, ini melihat hal-hal tersebut. Di sini juga ada kajian ideologi gitu ya. Bagaimana ideologi itu bisa masuk melalui media. Nah, di sini dikaji bahwa ideologi suatu media merupakan ideologi pemiliknya. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya Metro TV, kenapa ideologinya lebih ke seperti ini, TV One seperti ini, itu karena lihat background pemiliknya. Kita tahu kalau TV One tidak pernah membahas tentang bencana-bencana alam, karena demikian adanya kita tahu gitu ya. Kenapa sih maksud saya kenapa juga kalau dalam kontestasi politik Metro TV cenderung ideologinya menyebarkan tentang pasangan calon tertentu gitu ya. Kalau TV One pasangan calon tertentu itu kan tergantung order by demand. Ini salah satu contoh ya teman-teman. Nah, seperti itu penjelasan untuk tradisi kritis. Teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dipahamin oleh teman-teman semuanya, dan kita akan masuk ke sesi diskusi ya. Nah, sekarang waktunya diskusi. Dalam diskusi ini teman-teman silakan untuk menuangkan pendapat pribadinya masing-masing, tidak berdasarkan buku ataupun dari internet gitu ya. Jadi belajar untuk mengeksplorasi pendapat atau pemikiran ataupun opini pribadi dalam sebuah diskusi. Sekarang gini, pertanyaannya, manakah dari 7 tradisi dalam bidang komunikasi yang paling menarik untuk Anda, untuk saudara ya, berdasarkan pendapat pribadi, dan mengapa? Tuangkan dalam kolom komentar, dan juga jangan lupa mencantumkan nama lengkap agar saya bisa mengabsen teman-teman, karena absensinya berdasarkan kehadirannya itu berdasarkan komentar. Kalau teman-teman tidak berkomentar, tidak melakukan diskusi pada kolom komentar, saudara mahasiswa dinyatakan tidak hadir. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.